Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saudara dan saudari yang terkasih, kita pastilah akan sangat senang, sangat bangga, andaikan orang mengatakan mengenai diri kita bahwa kita mempunyai hati, hatinya baik. Mungkin wajah kita sederhana. Orang akan mengatakan, walaupun wajahnya sederhana, tapi hatinya sangat baik. Daripada kalau orang mengatakan dia itu memang cantik atau ganteng, tapi tidak punya hati. Itu pastilah akan sangat menyakitkan. Hati yang dimaksudkan di sini pastilah bukan bagian tubuh yang berfungsi untuk mengatur peredaran dan kesehatan darah, bukan hati yang biasa dipakai untuk gambar atau lambang cinta, tetapi adalah keseluruhan kepribadian manusia. Ketika orang mengatakan hatinya baik, hatinya lembut, hatinya penuh belas kasih, seseorang mendapatkan predikat sebagai orang baik. Bukan hanya bagian tubuhnya itu yang baik, yang sehat, yang dapat mengatur agar seseorang tidak terkena penyakit stroke atau kolesterol atau diabetes, karena hatinya bagian tubuh itu sehat, sehingga darah teralirkan dengan baik, racun-racun dicucinya, dibersihkan. Bukan itu, tetapi keseluruhan jiwa raga manusia itu, kepribadiannya baik. Kalau Allah dikatakan Allah adalah kasih, tidak ada keburukan sedikit pun, sekuku hitam pun tidak ada keburukan di dalamnya. Kalau Allah adalah kasih dan kita diajak untuk tinggal di dalam kasih-Nya, maka marilah kita yang setiap hari menyebut Dia sebagai Bapa kita dalam doa Bapa kami, berlaku pantas sebagai anak-anak-Nya, yakni penuh belas kasih, menyelaraskan hati kita agar kita dapat hidup rendah hati, senasib sepenanggungan, solider, sehati seperasaan, seiring sejalan, terutama dengan mereka yang menderita. Marilah kita meretas segala sekat diskriminasi yang membelenggu kemanusiaan kita. Marilah kita menjadi saudara dan saudari, bagian tak terpisahkan dari setiap orang. Sebab kalau Allah adalah kasih, pastilah sungguh Allah tidak membeda-bedakan orang. Dan Santo Yohanes dalam bacaan kedua tadi mengatakan, kalau kita mengasihi satu sama lain, Allah tinggal di dalam diri kita. Hanya kalau kita saling mengasihi, kita berkenan kepada Allah. Maka marilah kita menjadikan diri kita sungguh
orang-orang yang bersyukur karena Allah telah mengasihi kita, bukan karena jasa kita. Israel dikasihi Allah bukan karena kebesaran dan kehebatan, tetapi justru karena Allah melihat Israel yang terkecil di antara bangsa-bangsa. Yesus pun bersyukur kepada Tuhan Allah Bapanya, justru karena bukan orang-orang pandai yang ada di sekitarnya, bukan orang-orang yang cerdik pandai, melainkan orang-orang yang kecil, yang kepadanya hatinya berkenan adalah orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan, yang tidak dihitung oleh masyarakatnya. Dalam arti itu bukan berarti bahwa Tuhan menyingkirkan semua orang bijaksana dan cerdik pandai. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Tuhan mencari satu domba yang hilang dengan meninggalkan yang 99, tetapi yang 99 yang ditinggalkan itu tidak ditinggalkan tercerai-berai. Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan seorang pun hilang. Santo Yohanes dalam Injil mengatakan demikian. Semuanya dikasihi dengan kasih yang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Hatinya meluap bahagia ketika kita saling mengasihi. Hatinya meluap bahagia karena Dia adalah kasih. Semoga Tuhan tetap tinggal di dalam diri kita karena kita berkenan satu sama lain mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin.